Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama Ibu untuk sama-sama belajar mengenai materi IPA kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sistem organisasi dalam kehidupan. Siapkan catatanmu dan perhatikan videonya baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai materi bab sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Nah, sama seperti organisasi kehidupan yang kita ketahui di lingkungan sosial, misalnya ada mulai dari kepala keluarga, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ya sampai suatu negara. Nah, pasti ada sistem-sistem organisasi mulai dari yang terkecil sampai yang terendah. Nah, begitu pula dalam makhluk hidup. Ada bagian yang paling kecil yang membentuk bagian-bagian dari bagian makhluk hidup yang lebih kompleks atau lebih besar. Nah, yang paling sederhana pada bagian makhluk hidup itu adalah sel. Sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Nah, jaringan-jaringan akan membentuk organ, lalu sistem organ, lalu jadilah makhluk hidup. Nah, masing-masing bagian ini akan kita pelajari selanjutnya. Yang pertama, sel. Nah, kalau kita dengar sel itu kan kok seperti penjara. Nah, memang nama ini awalnya dari Robert Hooke yang menemukan sel pada tahun 1665, yang menemukan sel itu pertama kali seperti kamar-kamar atau seperti kotak-kotak sarang lebah, makanya disebut dengan sel. Nah, untuk melihat sel kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, harus menggunakan suatu alat yang dinamakan mikroskop. Semakin canggih atau semakin tinggi kemampuan mikroskopnya, maka kita akan bisa melihat bagian selnya yang semakin detail. Nah, sel tadi sudah dijelaskan adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Makhluk hidupnya kalau semakin kompleks, jumlah selnya juga akan semakin banyak. Lalu makhluk hidup ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Uni itu artinya satu, jadi makhluk hidupnya hanya terdiri dari satu sel. Apakah bisa hidup? Tentu, namanya juga makhluk hidup ya. Jadi satu sel itu sebenarnya sudah komplit. Ada pengaturnya, ada sistem penggeraknya, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu bakteri, paramecium, dan amuba. Lalu selain yang uniseluler, makhluk hidup juga ada yang multiseluler, artinya bersel banyak. Seperti salah satu contohnya adalah manusia, ikan, kucing, ayam, kalau tanaman itu jambu, lumut, dan sebagainya. Intinya terdiri dari lebih dari satu sel ya, sudah kompleks. Nah, ini adalah beberapa contoh sedikit sekali, sedangkan contoh sel yang lain begitu banyak ya. Ini adalah sel darah merah, ini ada sel otot, sel saraf, ini sel stomata pada daun, ada diatom, ada paramecium. Nah, ini salah satu contoh makhluk hidup yang terdiri dari satu sel. Lalu ada bagian-bagian sel. Yang pertama ada membran sel atau selaput sel. Fungsinya adalah melakukan pertukaran zat. Jadi sebagai pintunya, ada yang keluar masuk sel pasti melalui membran sel. Juga fungsinya sebagai pembungkus dan pelindung sel bagian luar ya, nanti dijelaskan berikutnya. Lalu ada inti sel, ini untuk mengatur semua kegiatan sel. Inti sel juga disebut sebagai nukleus. Lalu ada sitoplasma, itu sel, plasma itu cairan, jadi cairan sel. Jadi sel itu diisi cairan. Nah, si cairan ini di dalamnya ada mengambang berbagai macam organel. Nah, organel inilah yang fungsinya membantu seluruh kegiatan sel. Ada ribosom, fungsinya untuk sintesis protein. Ada mitokondria untuk respirasi sel atau membentuk energi pada sel. Ada badan Golgi untuk ekskresi atau pengeluaran. Ada RE atau retikulum endoplasma yang fungsinya untuk sekresi protein dan lemak. Lalu ada vakuola, terdiri dari vakuola berdenyut dan makanan. Kalau yang berdenyut untuk pengeluaran dan untuk vakuola makanan untuk sistem atau tempat mencerna. Lalu ada kloroplas sebagai tempat zat warna. Kita lihat gambarnya. Yang pertama ini adalah nukleus, yang di dalamnya ada inti dari inti sel, yaitu nukleolus.
terbungkus oleh membran. Lalu ada yang kedua RE. Nah, RE atau retikulum endoplasma ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar ini yang ada nih, ada butiran-butiran ini kasar. Ini adalah ribosom. Jadi disebut kasar karena ditempeli oleh ribosom. Kalau yang halus tidak ditempel oleh ribosom. Lalu ada mitokondria. Ini adalah organel sel yang fungsinya sebagai penghasil energi. Lalu ada badan Golgi ini untuk ekskresi sel, jadi untuk mengeluarkan zat-zat yang ingin dikeluarkan dari sel. Lalu ada lisosom ini untuk pencernaan intraseluler. Ada sentriol, ini fungsinya untuk pembelahan sel. Lalu ini sitoplasma, tadi sudah dijelaskan ya, cairan sel. Ada mikrofilamen dan mikrotubul, ini adalah untuk penguat atau penahan sel ya. Lalu ada peroksisom dan ribosom. Lalu ini setelah tadi sel hewan, ini ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki bagian paling luar itu adalah dinding sel. Lalu ada membran sel. Nah, yang kedua pasti membran sel. Lalu ada sitoplasma. Pasti terdiri dari sitoplasma ya, ini cairan sel. Lalu ada nukleusnya, ada RE-nya, nih retikulum endoplasma, ada ribosomnya. Jadi ribosom itu ada yang menempel pada RE, ada yang tidak. Ada badan Golginya sama, mitokondria, ada vakuola, di sini terlihat tampak sangat besar, lalu ada kloroplas. Kalau misalnya kalian lihat, apakah ada perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Tentu ya. Karena organismenya juga memiliki fungsi yang berbeda ya, jadi pasti ada perbedaannya. Nah, sebelum ke perbedaan, kita lihat dulu 3 bagian utama sel serta fungsinya. Yang pertama adalah membran sel. Nah, ini untuk yang tadi membungkus seluruh sel, fungsinya sebagai pelindung dan mengatur masuk dan keluarnya zat-zat yang diperlukan oleh sel. Lalu ada sitoplasma, ini adalah cairan sel yang dalamnya mengambang berbagai organel. Lalu ada inti sel atau nukleus, tadi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel, termasuk perkembangbiakan sel dan pertumbuhan. Nah, di dalam inti sel ini terdapat yang namanya kromosom dan juga DNA tentunya ya, yang bisa membawa sifat keturunan. Nah, ini perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang pertama, kalau kita perhatikan ya, kalau sel hewan itu bentuknya sebenarnya lebih bisa berubah-ubah. Nah, meskipun tidak terlalu besar, kecuali yang bersel satu ya, seperti amuba bisa bergerak. Nah, kalau pada sel tumbuhan ini ada dinding sel, jadi bentuknya lebih rigid atau lebih kaku. Lalu ada membran sel, sama-sama ya sel membran, badan Golginya ada dua-duanya, sitoplasmanya, nukleus, nukleolus sama. Lalu ada retikulum endoplasma, mitokondrianya juga sama. Nah, kalau pada sel tumbuhan ada yang namanya kloroplas. Ini pigmen zat hijau daun. Nah, kenapa tidak ditemukan pada hewan? Karena kita juga kan bisa terlihat dari luar, warna tubuh kita tidak hijau, tidak seperti tumbuhan. Nah, nanti fungsinya untuk apa? Untuk tempat terjadinya proses fotosintesis. Karena kita tidak berfotosintesis, di dalam sel tubuh kita tidak ada yang namanya kloroplas. Lalu ada sentriol. Nah, ini fungsinya nanti untuk kutub pengatur pada sistem pembelahan sel. Kalau pada sel tumbuhan tidak ada, pada sel hewan ada. Ini gambar lain, contoh-contoh perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa kalian lihat banyak ya, sumbernya bisa dibandingkan yang paling mudah. Jadi kalau dirangkumkan perbedaannya ada berapa? Nah, pertama, sel tumbuhan memiliki vakuola sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kenapa? Karena mereka melakukan fotosintesis ya, jadi butuh tempat cadangan makanan di setiap sel. Dan biasanya ini sangat besar ya. Jadi mengisi hampir seluruh bagian sel. Lalu yang kedua, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, dan lalu sel tumbuhan memiliki kloroplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis, dan yang terakhir sel hewan memiliki sentriol. Tadi sudah dijelaskan. Nah, ini gambar dari inti sel atau nukleus ya. Kalau diperbesar seperti ini. Semakin canggih mikroskopnya tadi sudah ya, maka akan semakin terlihat bagian-bagiannya. Lalu ada mitokondria. Nah, mitokondria juga tidak sederhana. Di dalamnya ada membran-membran lagi, dan fungsinya juga sangat besar bagi sel karena membentuk energi untuk memberi energi untuk seluruh kegiatan sel.
Lalu ada kloroplas. Nah, ini yang ada pada tumbuhan. Jadi struktur kloroplas itu ada grananya, ada stromanya, dan ini fungsinya juga bermacam-macam. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya. Nah, lalu dari sel-sel itu dibentuklah namanya jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya ini kan sel nih, ini sel epidermis ya, satu sel berkumpullah jadi jaringan sel. Ini sel darah merah satu ditambah sel darah merah lagi jadi jaringan darah. Nah, contoh jaringan pada tumbuhan ada yang namanya epidermis, ada meristem, ada pengangkut, ada penyokong, dan ada juga jaringan parenki. Masing-masing jaringan tergantung dari selnya juga memiliki fungsi yang sama. Nah, ini contoh bagian-bagian jaringan pada daun. Nah, jadi kalau daun itu dipotong ternyata kompleks. Kalau kita lihat dengan mata biasa, daun saja selembar gitu ya, ternyata dalamnya banyak. Ini ada sel epidermis nih, satu bergabung jadi jaringan epidermis. Ini ada jaringan palisade, lalu ada jaringan bunga karang, jaringan pengangkut. Jadilah yang namanya organ daun. Nih, ini jaringan pada tumbuhan ya, sama seperti tadi, cuma kalau animasi mungkin akan lebih jelas. Gambarnya bisa kalian lihatlah sekarang di internet, banyak, pilih yang paling kalian mengerti. Intinya kalian nanti tahu, oh ini sel, ini jaringan. Nah, ada jaringan pengangkut pada tumbuhan, ada xilem dan floem ya. Apa fungsi jaringan pengangkut? Nah, xilem itu untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kalau floem justru mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu ada organ. Nah, organ akar, tadi daun, sekarang akar. Nah, organ akar terdiri dari apa? Dari jaringan-jaringan penyusun pada organ akar. Ini ya, kalau dipotong melintang ini akarnya ternyata kompleks ya, ada sel-sel jadi jaringan dengan fungsinya masing-masing. Lalu ada organ batang. Lalu jaringan pada hewan hampir sama ya, epitel. Kalau tadi epidermis, ada jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan ikat, jaringan penyokong. Cuma kalau pada hewan dan manusia sebenarnya jauh lebih kompleks ya. Jaringan epitel sama seperti epidermis sebenarnya ya. Jadi untuk melindungi seluruh bagian dari sel-selnya atau jaringan-jaringannya. Ini jaringan epitel, bentuknya bermacam-macam, ada yang pipih, ada yang kubus, ada yang batang. Tergantung itu dari fungsi organnya juga untuk apa. Lalu tergantung juga dari fungsi jaringannya, apakah untuk alat sekresi ataukah nanti hanya untuk melindungi. Fungsinya melindungi jaringan lain yang ada di bawahnya, juga bisa sebagai kelenjar, sebagai penyerap zat, dan juga penerima rangsang. Karena paling luar ya. Lalu ada jaringan otot. Nah, nanti ada otot lurik, polos, jantung. Ini materi di kelas 8. Ini jaringan otot. Fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif. Jaringan tulang. Fungsinya sebagai alat gerak ya, dengan bersama-sama dengan otot tadi. Kalau jaringan tulang sebagai alat gerak pasif. Jaringan syaraf. Lalu, jaringan syaraf itu tentu sebagai penerima dan penerus rangsang. Jaringan ikat, jaringan penyokong. Nah, lalu jaringan yang sama akan membentuk organ nih, kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi. Maksudnya sama di sini apa bentuknya? Bukan, tapi membentuk fungsi yang sama, ada yang ditujunya. Nah, contoh organ pada tumbuhan tadi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kalau pada hewan banyak sekali ya, di sini dicontohkan hanya jantung, paru-paru, usus, mata, hidung, sebenarnya itu organ. Lalu contohnya ini organ jantung. Nah, organ jantung ini terdiri dari jaringan apa? Nah, ada jaringan syarafnya, ada jaringan ototnya, ada jaringan penghubung. Nah, jaringan saraf terdiri dari apa? Terdiri dari sel-sel saraf. Jadi sel membentuk jaringan, membentuk organ. Itu tingkatan organisasi kehidupannya. Nah, lalu si organ-organ itu membentuk yang namanya sistem organ. Sistem organ adalah kerjasama berbagai sistem organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh kita contohnya ya, di dalam manusia itu ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah. Dan tubuh kita itu tidak bisa bekerja kalau salah satu sistemnya mogok atau berhenti bekerja.
Nah, sistem organ pada manusia nih ada sistem urinari atau ekskresi ya di ginjal, ada pencernaan, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem rangka, sistem otot dan lain sebagainya. Sebenarnya materi ini dijelaskan dalam bentuk tabel pada buku paket di halaman 20. Nah, ini contohnya sistem pencernaan, sistem peredaran darah, lalu sistem respirasi atau pernafasan. Nah, itu saja materi dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa mencari informasi dari berbagai macam media lain selain ini. Cukup sekian, mudah-mudahan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.